Iya. Baik, selamat sahabat semua. Selamat bertemu kembali dengan acara Rumah Sakit Advent Bandung. Anda bertanya, dokter menjawab. Dan kali ini narasumbernya adalah Dr. Roy David Sarumpait, DRSPTHTKLMMRS. Ya, jadi luar biasa. Kemudian nanti pada saat maghrib ada motivasi rohani, tutup sabat bersama pendeta Dr. Jimmy Haflar. Dan saat ini kita akan buka dengan doa, dan doa akan dilayangkan. Kami mohon kesediaan Ibu Ellen Kumendong dari Balikpapan. Silakan, Bu Ellen. Bisa di-unmute? Ya, sudah, bisa. Oke, selamat sahabat buat semua. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terpujilah nama Tuhan atas berkat pimpinan Tuhan kepada kami semua. Hingga saat ini kami dalam keadaan diberkati. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan buat kami semua. Hingga pada sore hari ini kami dapat berkumpul melalui virtual Zoom dengan penuh sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan berkati acara kami dari pertama hingga akhir acara kebaktian ini melalui Rumah Sakit Advent Bandung. Biarlah Tuhan pimpin dan berkati dan kuasai kami semua dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dengan demikian apa yang kami dengarkan, kami boleh terapkan dan praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati saudara-saudara kami yang belum berkumpul di Zoom ini. Kami serahkan acara Rumah Sakit Advent Bandung di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kehendak Tuhan saja yang jadi acara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Ellen Kumendong sudah doa buka, dan kita akan segera mulai. Pak Joko, apakah mau putar satu lagu lalu masuk kepada Dr. David atau mau langsung? Iya, kalau begitu kita langsung sebentar. Ini ya langsung kepada Dr. David Sarumpait kalau begitu ya. Karena mungkin iya. Oke. Nah, ini saya sambil jadi co-host untuk Spotlight unmute. Karena Pak Joko lagi antar ibunya ke rumah sakit katanya. Baik. Baik, selamat sahabat, selamat sore Dr. Roy David Sarumpait. Selamat sahabat, selamat sore Bu Peggy. Senang untuk boleh bertemu. Salam sehat untuk kita semua. Iya, salam sehat buat semua ya. Ya. Oke. Ya. Nah, saat ini kita akan membahas satu pelajaran, ya, pelajaran baru ini yang belum pernah kita bahas, yaitu tentang booster ya. Jadi vaksin booster COVID-19 apakah diperlukan? Ini banyak orang yang sekarang lagi ramai mencari harus booster, dan ternyata katanya yang boleh booster itu baru nakes gitu. Tapi ada yang bilang, oh nggak perlu booster, bahaya kalau booster. Nah, ini kita akan bahas nih dengan pakarnya, Dr. David Sarumpait. Kemudian juga tentang vaksin itu sendiri, masih banyak orang yang belum ngerti. Jadi setiap acara kami ini, setiap hari Sabtu sore ini Dr. David, masih banyak pertanyaan tentang vaksin. Jadi masih banyak orang yang ragu-ragu tentang vaksin, dan apa sih vaksin itu sebenarnya, kegunaannya apa, katanya begitu ya. Kemudian juga ada berapa jenis vaksin dari COVID-19 ini, COVID-19. Dan berbicara mengenai booster, banyak yang tanya, sebetulnya memang diperlukan
sangat diperlukan untuk sekarang ini atau belum ya. Terus nah ada lagi yang namanya KIPI. Apa itu KIPI? Nah, ini mungkin ya hal-hal yang akan kita bahas pada sore hari ini ya, Dr. David. Saya panggilnya Dr. David kalau di Rumah Sakit Advent Bandung, panggilnya Dr. Roy. Jadi kadang-kadang saya bingung, akhirnya biar nggak bingung dua-duanya, yang satu bingung, saya bingung, akhirnya lengkap aja Dr. Roy David Sarumpait. Baik, Ya, Dok. baik. Karena ini Dr. David adalah teman sekelas saya waktu SMA. Iya. SMP dan SMA. SMP dan SMA ya betul. Dan Dr. Roy David Sarumpait ini memang pantas jadi dokter karena sejak dulu selalu juara kelas. Memang teman saya yang paling pintar ini dan baik hati, alim lagi. Nanti cerewetnya waktu sekarang jadi dokter, waktu masih sekolah pendiam. Baik, sekarang gimana nih Dr. Roy David, apakah mau memberikan presentasi di awal atau langsung kita nanti masuk tanya jawab? Dan kepada semua partisipan yang ada, jika ada pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan kalau tidak banyak pertanyaan, saya bisa nanti akan mempersilahkan untuk bertanya langsung dengan raise hand. Tapi kita lihat, kalau pertanyaannya banyak, ya kita akan jawab melalui kolom chat. Jadi boleh tuliskan di kolom chat. Ya, kita akan mendengarkan pemaparan dari Dr. Roy David Sarumpait mengenai vaksin booster COVID-19. Apakah diperlukan? Baik, terima kasih Ibu Peggy. Jadi benar semua yang hadir pada sore hari ini, Ibu Peggy adalah teman dan dia yang paling sibuk ya dari SMP sampai SMA. Jadi dia yang sibuk untuk ngatur semua. Jadi kalau kami agak sedikit kurang kurang dalam pengaturan, maka Ibu Peggy akan maju ke depan untuk memberikan arahan-arahan. Jadi ya wajar memang kalau di dalam kehidupan kita, wanita itu memang secara emosional dan pikiran ini lebih tua daripada pria, bila mana seumur ya. Jadi pada waktu itu Ibu Peggy ini adalah yang lebih matang dari kami sehingga memberikan banyak hal. Dan dia memang memberikan satu julukan kepada saya, kok alim banget loh katanya. Jadi ya saya bilang ya saya bukan alim, tapi saya karena badan saya kecil, jadi saya tidak mau untuk melakukan hal-hal yang tidak dalam konteks untuk kebaikan bagi sesama. Baik, terima kasih. Pada sore ini kita akan berbicara tentang vaksin booster COVID-19. Apakah diperlukan? Nah, kita tahu bahwa COVID varian Delta ini beberapa minggu yang lalu ini sudah sampai bulan Juni itu sudah menyebar di 80 negara. Kemudian ada lagi varian Lambda. Varian Lambda ini di Peru. Tapi satu yang sekarang sedang menjadi varian of concern. Jadi kalau namanya CDC, itu lembaga dari kesehatan yang mengetahui atau mencermati tentang penyakit-penyakit di Amerika Serikat, itu mengatakan varian of concern. Jadi varian atau jenis virus yang menjadi perhatian. Ya, jadi perhatian yang lebih. Jadi ada varian of interest, ini juga perhatian, interest, kemudian meningkat menjadi varian of concern. Ini yang harus kita perhatikan, karena ini bisa menimbulkan banyak dampak. Ditambah dengan sekarang ini adalah varian new. Wah, saya sendiri belum lihat apakah di Indonesia sudah, tapi ini ternyata sesuatu varian yang diklaim kebal terhadap vaksin. Ini pertama kali terdeteksi di Colombia di bulan Januari 2021. Dan kita harus tahu bahwa varian-varian ini memang identik dengan ciri daripada virus COVID-19. Saya pernah menyampaikan, dan saya yakin juga teman-teman dokter pernah menyampaikan di forum ini, bahwa virus COVID-19 adalah virus RNA. Jadi virus yang mudah sekali berubah. Maka cara untuk supaya dia tidak berubah adalah jangan tinggal di tubuh manusia, di tempat di mana dia bisa berkembang biak. Nah, bagaimana caranya untuk supaya tidak tinggal dalam tubuh manusia? Yang pertama tentu jangan kita terpapar dengan virus itu. Yang kedua tentu kita membuat sistem pertahanan tubuh kita meningkat, dengan salah satu caranya adalah
menerima vaksin. Jadi kalau kita lihat bahwa salah satu faktor penting di dalam menghadapi atau perang terhadap virus itu adalah dengan mendapatkan vaksin. Nah, di Amerika Serikat vaksin ini dimulai di akhir tahun 2020. Di November itu sudah mulai. Tetapi ternyata bahwa setelah mereka melihat bahwa Moderna ataupun Pfizer yang diberikan, ya vaksin di sana yang utama itu adalah Moderna dan kemudian Pfizer, itu ternyata setelah 6 bulan ada satu proses dari yang disebut dengan pemeriksaan antibodi untuk virus COVID-19 setelah divaksin itu turun. Nah, kita akan bahas ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa vaksin, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, Ibu Peggy. Boleh? Iya. Baik. Jadi, apakah itu vaksin? Dan bagaimana dengan vaksin? Kita tahu semua sudah berbicara tentang vaksin ya. Nah, dalam proses yang disebut dengan vaksinasi adalah melakukan satu proses yang disebut dengan pemberian bahan atau agen. Nah, bahan atau agen inilah yang disebut dengan vaksin, sehingga akan meningkatkan respon imun, respon tubuh kita menghadapi virus dengan yaitu yang munculnya antibodi dan berperan menguatkan sistem imun. Ini adalah dalam textbook dari pelajaran imunologi. Jadi di bidang medis ada pelajaran tentang daya tahan tubuh manusia, yaitu yang disebut dengan imunologi. Jadi textbook ini adalah menjadi pegangan daripada seluruh dunia berbicara tentang daya tahan tubuh kita. Jadi vaksinasi adalah satu proses pemberian vaksin, yaitu satu bahan atau agen yang akan meningkatkan respon imun, yaitu yang penting yang disebut dengan antibodi. Dan antibodi ini, kalau boleh saya katakan, adalah tentara khusus, pasukan khusus yang akan melawan virus COVID-19. Jadi tujuan vaksinasi adalah untuk perorangan dan untuk komunitas atau masyarakat. Mungkin saya boleh gambarkan dengan ilustrasi seperti ini gambarnya. Kalau di sini ada yang disebut dengan orang yang terpapar dengan virus, dia bila mana divaksin maka mencegah terjadinya kalau virus ini datang, maka dia tidak akan menimbulkan infeksi. Nah, kalau dia sudah terinfeksi, dia akan menjadi tidak terjadi gejala. Kalaupun dia terjadi gejala, gejalanya adalah ringan, sehingga tidak akan terjadi satu proses untuk sampai dirawat di rumah sakit. Kemudian kalau nanti dia pun dirawat di rumah sakit, dia tidak akan menimbulkan satu proses masuk ke ICU. ICU atau tempat di mana pasien itu dirawat dengan intensif, dengan perawatan yang betul-betul memperhatikan semua kondisi pasien. Dan yang terakhir adalah mencegah kematian. Itu bagi kehidupan seseorang. Tetapi yang berikut adalah dengan hal ini juga dicegah tidak terjadinya transmisi atau tidak terjadinya penyebaran kepada orang lain. Itu yang disebut dengan satu proses yang kalau disebut dengan herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi kita lihat di sini bahwa vaksin itu diperlukan. Nah, beberapa minggu yang lalu saya sudah pernah juga sampaikan di sini atau beberapa bulan yang lalu bahwa Maksi Rendronungu, seorang dirjen pencegahan dan pengendalian penyakit dari Kemenkes katakan, ternyata 80% pasien di rumah sakit darurat di Wisma Atlet adalah belum divaksin dengan vaksin COVID-19. Ini menunjukkan bahwa apa yang tadi sudah saya sampaikan di sini itu adalah sesuatu yang penting untuk menurunkan angka kesakitan atau angka orang yang dirawat di rumah sakit. Dan bukan hanya di Indonesia, ini data dari Chili. Kenapa saya sampaikan data dari Chili? Karena Chili dengan Indonesia itu sama-sama menggunakan vaksin yang berasal dari Cina, yaitu vaksin corona, ya, corona vaksin, ya.
Nah, ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui, menurunkan angka kesakitan, menurunkan angka bahwa sakitnya menjadi berat, bahkan menurunkan angka kematian. Itu menunjukkan kita pentingnya vaksin itu bagi kehidupan kita. Nah, kita lanjutkan. Kenapa vaksin itu? Karena di sini saya ingin mengulang lagi bahwa kita memperhatikan tentang sistem imun kita. Kalau kita lihat, ini adalah sistem imun yang kita miliki secara natural, secara alamiah. Tetapi ternyata yang kita butuhkan yang berikut adalah yang dibutuhkan dengan imunitas didapat, acquired. Acquired itu didapat. Dan disinilah peran daripada yang disebut dengan vaksin. Kalau respon imun alamnya itu adalah respon cepat, tapi respon dengan yang diperoleh itu adalah satu proses respon lambat. Di sini yang dibentuk atau disebut dengan antibodi. Inilah yang akan dibentuk atau dirangsang pembentukannya oleh yang disebut vaksin. Nah, kalau kita lihat apa yang diakibatkan oleh vaksin, yaitu adalah terjadinya dua jenis sel yang penting untuk dirangsang. Satu adalah limfosit B, ada dua limfosit yang penting, limfosit B dan limfosit T. Kalau limfosit B akan membentuk antibodi yang disebut dengan imunoglobulin. Dan penting sekali ini adalah tentara khusus. Kemudian satu lagi adalah limfosit T yang akan menghancurkan sel yang terinfeksi virus. Jadi begitu sel itu sudah masuk virusnya ke dalam, nanti limfosit ini akan bisa menghancurkan sel itu sehingga sel itu tidak akan dirangsang oleh virus membentuk yang disebut dengan virus-virus baru. Ini cara kerjanya, saya sudah pernah munculkan, tapi saya ingin supaya kita semua sekali lagi memahaminya. Jadi kalau kita disuntik, maka ini adalah bentukan antigen, masuk di dalam darah, terbentuklah antibodi. Jadi antibodi-antibodi ini akan nanti mengikat kuman atau mengikat virus, sehingga virus itu tidak akan bisa mengakibatkan gangguan dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya vaksin COVID-19 ini, saya ingin gambarkan kepada kita. Apa yang terjadi sebagai khasiat vaksin? Saya lihat kita semua sering kadang-kadang lupa untuk apa yang terjadi. Jadi perlu untuk diulang-ulang. Yang di sini adalah meningkatkan antibodi imunoglobulin G. Jadi antibodi terhadap virus itu ada beberapa. Tetapi yang paling utama, bila mana kita perhatikan ini adalah satu lagi yang disebut dengan netralisasi antibodi. Antibodi yang menetralkan virus itu. Dengan efikasinya atau dampaknya adalah menurunkan angka kejadian infeksi. Dan di sini harus dilihat bagaimana efektivitasnya. Nanti kita akan lihat bagaimana dengan efektivitas dari vaksin-vaksin yang ada yang sudah berada sekarang di Indonesia. Nah, ini sebagai gambaran bahwa bila mana kita menerima tadi yang disebut dengan vaksin, ini adalah viral antigen. Ada beberapa macam vaksin, nanti kita akan jelaskan. Tetapi yang terakhir di sini yang penting adalah memunculkan yang disebut dengan antibodi netralisasi. Jadi ini penting, antibodi netralisasi. Inilah yang menjadi penanda perlindungan. Jadi dalam proses kita di tubuh kita, pasukan khusus yang penting disebut dengan pasukan antibodi netralisasi. Dan antibodi netralisasi ini yang akan mengakibatkan bahwa virus yang banyak duri-duri ini tidak bisa berikatan atau tidak bisa mempengaruhi sel tubuh manusia. Di sini ada penerima atau yang disebut reseptor. Jadi reseptor itu tidak bisa menangkap lagi duri-duri ini karena duri-duri itu sudah dinetralkan oleh antibodi yang diproduksi tubuh kita sehingga virus tidak bisa mempengaruhi sel manusia. Ini dia, ada beberapa macam antibodi. Jadi yang paling utama yang akan diukur adalah antibodi netralisasi. Sehingga dia tidak akan bisa berikatan dengan yang disebut dengan ACE2, AC2 dari sel tubuh manusia. Nah, kita lihat di sini. Apa bedanya kalau seseorang terinfeksi dan orang divaksin? Kalau dia terinfeksi, maka yang akan dicek adalah IgG, imunoglobulin G. Tetapi kalau yang divaksinasi, maka yang akan dicek itu adalah antibodi netralisasi.
dan sama-sama terbentuk setelah 14 hari. Jadi kalau kita terinfeksi 14 hari setelah terinfeksi, muncul yang disebut IgG antibody di tubuh kita. Begitu juga kalau kita divaksin, maka akan muncul yang disebut dengan antibody netralisasi di tubuh kita untuk menetralkan virus. Nah, bagaimana hasilnya? Ini salah satu contoh, yaitu Moderna ataupun Pfizer. Ternyata itu ada 20,78 peningkatan. Jadi ini pada waktu dia awalnya, kemudian ini pada waktu dia mulai akan diinjeksi, mulai diinjeksi, ini beberapa hari, 2 minggu setelah injeksi yang pertama, kemudian ini adalah beberapa hari setelah injeksi atau suntikan yang kedua. Jadi vaksin itu menimbulkan adanya peningkatan dari antibodi netralisasi, pasukan khusus netralisasi. Ini gambaran lain bahwa terjadi peningkatan. Ini sebelum disuntik di sini, setelah 14 hari kadar antibodinya di sini, setelah nanti disuntik lagi, dan 14 hari kemudian dia muncul antibodi yang lebih tinggi. Itu mungkin sementara Ibu Peggy dan semua teman yang hadir pada sore hari ini. Iya, itu dulu ya. Kita baru sampai di situ, tapi di sini sudah mulai banyak pertanyaan nih, Dr. Roy. Saya bacakan ya beberapa pertanyaan dulu ya. Iya. Iya, ini kita mulai dengan Lexi Dimpudus. Vaksin booster apa yang baik untuk Sinovac? Oh. Sinovac itu vaksin ya. Vaksin maksudnya setelah Sinovac mungkin ya? Ya. Iya. Jadi hasil penelitian ini sebetulnya pertanyaan yang berikut sebetulnya, tapi tidak apa-apa, saya nanti akan juga mengulang. Kalau kita bicara tentang vaksin booster, prinsipnya adalah tadi yang saya ingin sampaikan bahwa muncul yang disebut dengan antibodi netralisasi. Ini pasukan khusus. Setelah tubuh kita mengerti bahwa ada musuh dari luar, maka kalau kita mendapatkan vaksin booster adalah vaksin yang bisa merangsang untuk munculnya juga antibodi netralisasi. Oleh karena tubuh sudah tahu menetralkan apa. Jadi misalkan, kita tahu bahwa kita akan menetralkan tubuh ini terhadap virus COVID-19. Jadi kalau diberikan satu bentukan yang disebut dengan vaksin, apakah vaksin Sinovac, atau vaksin Moderna, atau vaksin Pfizer, no problem, boleh. Hanya saya ingin sampaikan bahwa hasil penelitian yang sampai pada saat ini, bahwa efektivitas, jadi kembali lagi, vaksin ini yang kita tahu, atau yang kita harus pahami bahwa efektivitas artinya hasil dari vaksin itu dalam melindungi diri kita terhadap varian Delta, varian Lambda, itu ternyata, nanti sebetulnya juga saya bahas, adalah dengan menggunakan Moderna dan Pfizer, itu yang paling tinggi. Hanya ada orang yang takut dengan KIPI, makanya tadi ada juga saya bertanya, saya ingin sampaikan tentang KIPI. KIPI itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi atau kejadian ikutan pasca vaksinasi. Nah, karena tahunya bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi dengan Moderna dan Pfizer itu cukup berat atau lebih kuat daripada dengan Sinovac, maka akhirnya banyak orang yang bilang, ada seperti juga seorang dokter, saya boleh nggak usah Pfizer atau nggak usah Moderna, saya Sinovac, silakan. Prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Tetapi jangan lupa, kalaupun sudah divaksin dan sudah dapat booster, maka kita harus tetap melakukan prokes, protokol kesehatan. Demikian, Ibu Peggy. Iya, betul. Karena ada beberapa orang juga yang sudah divaksin, bahkan katanya 3 kali, tapi dia terpapar juga. Mungkin karena dia take it for granted ya. Merasa sudah vaksin, gagah berani, nggak jaga kesehatan, mungkin kurang tidur, dan akhirnya terpapar ya. Baik. Ya, betul sekali, Bu Peggy. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Vivi Pandoy.
Selamat sahabat dok, saya mau tanya pos vaksinasi ketiga dalam kurung Moderna, saya malamnya merasa badan pegal-pegal dan demam tinggi 38,8. Yang saya mau tanya kira-kira demam ini paling tinggi berapa, sampai berapa maksudnya, dan bertahan sampai berapa lama? Oh, ini pertanyaan dari Budi Susanto. Ternyata menggunakan akun dari Dr. Vivi ya. Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya. Iya, sebetulnya KIPI itu ada juga sebetulnya saya bahas nanti sebetulnya. Salah satu adalah demam. Ya, kalau kita bicara tentang demam, maka kita harus tahu bahwa yang disebut dengan demam itu adalah bila mana suhunya di atas 37,5, 37,5. Dan bagaimana demam itu muncul oleh karena ada satu proses respon dari imun kita, respon dari daya tahan tubuh kita, sehingga dalam proses pembentukan itu mengakibatkan demam. Dan kalau di atas 41 itu yang disebut dengan demam tinggi atau hiperpireksia. Dan bagaimana apakah dia bisa turun itu tergantung daripada respon kita. Jangan salah, memang respon tubuh kita ini adalah kadang-kadang tidak selalu sama satu orang dengan orang lain. Beda-beda ya. Beda-beda. Nah, itu nanti kita juga akan lihat nanti apa yang mempengaruhi perbedaan-perbedaan itu. Nah, kalau yang saya lihat bahwa contohnya saya sudah juga vaksin booster, vaksin saya sebutkan saja Moderna ya, bukan dengan maksud untuk promosi, karena memang tenaga kesehatan di Indonesia sudah atau rumah sakit sudah dapatkan, hampir rumah sakit di Pulau Jawa sudah semua dapatkan, itu adalah saya tidak demam, tapi memang rasa tidak nyaman, rasa menggigil, rasa tidak enak di sendi-sendi, juga di otot-otot, dan terlebih nyeri di daerah tempat suntikan. Itu adalah satu proses yang memang terjadi. Dan kenapa ini terjadi adalah karena proses tubuh kita. Proses tubuh kita dalam merespon vaksin tadi, benda yang dimasukkan, benda atau bahan yang dimasukkan ke tubuh kita untuk memunculkan respon antibodi, membentuk tentara khusus untuk melawan virus COVID-19. Jadi tergantung kita. Jadi kalau tadi Pak Budi hanya 1 hari, memang biasanya 1 hari atau 2 hari. Bila mana berlanjut, tentu harus datang ke tempat untuk pemeriksaan rumah sakit untuk bisa ditinjau apa penyebabnya, apakah ada faktor yang lain. Karena nanti kita akan lihat ada KIPI yang bersamaan dengan faktor yang lain. Nanti kita akan lihat. Iya, mungkin Pak Budi ini baru tadi malam ya dia merasa demam, udah pengen cepat-cepat turun demam. Biasanya 2 hari Pak Budi itu akan reda ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Juarto Chandra. Saya sudah vaksin Sinovac yang kedua akhir Mei lalu. Setelah 3 bulan atau awal September tes antibodi nilainya cuma 2,3 karena saya ada diabetes tetapi istri antibodinya 244,4. Apakah kalau nanti di booster juga percuma tidak akan naik tinggi? Lalu dengan antibodi yang rendah tersebut, kalau terkena COVID sejauh mana sangat berbahaya? Sejauh mana sangat berbahayanya? Itu maksudnya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Banyak sekali orang yang bertanya ya. Jadi berbicara tentang hasilnya ya, antibodi yang diukur. Memang antibodi netralisasi ini adalah pasukan khusus seperti saya katakan tadi. Hanya tidak ada ukuran pasti berapa antibodi yang kita miliki itu yang akan membuat kita mampu atau tidak mampu menghadapi virus COVID-19. Ini yang saya harus tekankan kepada kita semua. Nah, kalau tadi sudah muncul ada sekitar 2, sekian, kemudian istri 244, itu tidak perlu kecil hati. Tidak perlu kecil hati. Berarti tubuh sedang melakukan proses pembentukan tentara khusus. Kita tidak perlu takut. Nah, setelah nanti dengan vaksin yang ketiga atau booster, itu akan bisa meningkat. Jadi salah satu dokter yang ada di Rumah Sakit Advent Bandung, itu kalau saya tidak salah sudah berumur 65. Sebelum dia booster yang ketiga, itu ukurannya memang masih hanya sekitar belasan. Tetapi setelah booster yang ketiga,
3 minggu setelah itu, 2 minggu lebih, sudah 3 minggu, hitung melonjak dia sampai di 300 ke 400. Jadi kenapa itu penting? Karena kita tidak tahu seberapa kuat atau seberapa ganas nanti varian yang akan datang ke kita. Itu kuncinya. Ditambah dengan semakin lama waktu setelah kita divaksin, itu antibodinya akan semakin lama semakin menurun. Jadi gini ceritanya, vaksin itu menimbulkan munculnya pasukan khusus. Pasukan khusus ini sudah siap gitu loh. Tiba-tiba nggak ada datang musuhnya. Apa yang terjadi? Pasukan khusus ini kan nggak ada kerjaan. Nggak dirangsang untuk berperang. Akhirnya dia makin lama makin lemah. Jadi konsentrasinya semakin lama semakin kecil. Itu makanya yang disebut dengan booster itu seolah-olah begini. Ayo, latihan lagi. Ayo, kita perbanyak lagi. Kira-kira begitu. Jadi harus ada latihan lagi. Dibangunkan kembali ya. Kadang-kadang ada demamnya. Ya, bangunkan kembali. Dan bangunkan itu bukan hanya 1 atau 2. Jadi bangunkan ratusan, bahkan ribuan. Ada orang yang melonjak bahkan ribuan. Tetapi yang kita harus pahami, di tengah-tengah pandemi ini, kita harus paham bahwa memang kita tidak tahu virus ini sampai kapan, dan bagaimana dia mengalami satu proses mutasi untuk menjadi makin hebat, atau makin ganas, atau makin berbahaya bagi tubuh kita. Jadi yang paling penting adalah kita pahami setelah 6 bulan, sebetulnya nanti juga saya mau jelaskan, tapi karena sudah ditanya, setelah 6 bulan, mari kita menerima booster. Ya, ternyata itu sekarang 6 bulan. Kalau di Amerika dengan Moderna, mereka memberikan patokan 1 tahun. Tetapi dengan Sinovac, ternyata 6 bulan sudah mulai menurun. Jadi itu makanya kenapa tenaga kesehatan nakes yang ada di Indonesia sekarang, karena awalnya itu ada di bulan 2 atau bulan 3 divaksin. Sekarang bulan 8 atau bulan 9 sudah divaksin kembali. Itu alasannya. Pemerintah kenapa memberikan yang disebut Moderna kepada tenaga-tenaga kesehatan, karena itu. Ternyata Sinovac itu lebih cepat turunnya tentara khusus kita. Antibodi netralisasi itu semakin cepat turunnya setelah 6 bulan. Maka supaya tenaga kesehatan ujung tombak dalam menghadapi COVID-19 ini terselamatkan atau terlindungi, maka diberikanlah yang disebut dengan vaksin booster Moderna. Demikian Ibu Peggy. Oke. Jadi sebetulnya setelah 6 bulan ya, kalau kurang dari 6 bulan? Iya, ini kan berdasarkan penelitian. Okay. Kalau kurang dari 6 bulan tentunya boleh-boleh saja, hanya mungkin menjadi sayang satu ya? pertanyaan. Ya? Sayang mungkin ya? Sayang, karena penelitiannya 6 bulan. Ya, kalau di Amerika dengan Moderna, kemudian booster Moderna lagi, itu dianjurkan 1 tahun. Walaupun ada yang katakan bisa 9 bulan. Ya, tapi ya kalau lebih singkat masanya, nanti recovery-nya bisa 6 bulan atau 9 bulan atau 1 tahun lagi kan harus divaksin. Jadi sayang, lebih bagus kita ikuti protapnya sehingga kita akan ikuti satu kondisi yang berkesinambungan. Sebetulnya saya bisa terangkan tentang ini ya, Bu Peggy, sebelum masuk ke pertanyaan berikut. Boleh, silakan. Silakan, Dok. Saya share screen dulu. Ya, ini vaksin COVID-19 ada berapa macam atau berapa jenis. Nah, kalau kita lihat, nah ini ada sebetulnya 4 tipe, ya 4 tipe daripada vaksin ini. Satu adalah RNA, kemudian ini yang inactivated atau yang sekarang ada di Indonesia banyak, yaitu yang di Sinovac atau Sinopharm. Kemudian ini yang disebut dengan bentukan yang dilakukan dengan satu proses dimasukkan ke virus lain, kemudian ada bentukan protein. Yang ada di Indonesia ini ternyata bahwa kalau kita lihat ini, Moderna, Pfizer, Oxford, AstraZeneca, Gamaleya dengan Johnson. Kalau kita lihat di sini, neutralisasi antibodinya itu di sini efikasinya dia 94,1 dan di sini neutralisasi antibodinya itu tinggi. Ya, lihat ratusan.
Kalau Pfizer ini juga ratusan. Kemudian kalau AstraZeneca ini juga memang ratusan. Tapi kalau Gamaleya ini 46, Janssen juga di atas ratusan. Tapi kalau yang disebut dengan Sinovac itu memang antara puluhan sampai ratusan. Jadi tidak ada datanya di sini. Tetapi kalau boleh saya katakan memang paling baik itu adalah dengan vaksin yang mRNA, ya, vaksin Moderna atau vaksin Pfizer. Itu menimbulkan, kita lihat di sini di atas 200, ya, di atas 200. Walaupun Janssen juga di sini hampir 200, akan ada yang di atas 200. Nah, kalau kita lihat bahwa vaksin yang ada di Indonesia itu adalah vaksin yang disebut dengan Sinovac atau Sinopharm. Sering kita katakan ada bagaimana dengan vaksin yang sudah dimatikan. Ini aman. Di sini ada dikatakan, oh ada aluminium hidroksida. Wah, apa itu aluminium hidroksida? Aluminium hidroksida ini dipakai sebagai satu proses untuk membuat pengawet untuk bisa virus itu, maksud saya vaksin itu bisa berfungsi terus. Dan orang katakan, oh itu nanti buat berbahaya. Tidak. Aluminium hidroksida pun ada di dalam bahan obat seperti misalkan obat yang disebut dengan obat mah, ya, sirup mah itu, ya Promah, kalau saya sebutkan nama dagangnya, tapi itu adalah yang kita serap masuk ke dalam tubuh kita. Nah, efektivitas vaksin untuk semua strain itu adalah bisa. Dan WHO menganggap bahwa masih efektif untuk semua strain yang ada sekarang. Ya, di sini bahwa vaksin Pfizer itu ternyata 90% dan untuk Delta 79 sampai 96%. Vaksin Moderna ini 95% dan terhadap varian Delta 79 sampai 96 juga. Jadi dua ini adalah vaksin yang dianggap paling tinggi untuk selain tentunya Novavax dengan Sputnik yang ada di Indonesia tentu Pfizer dengan Moderna. Itu sangat baik untuk varian Delta. Nah, tadi ditanyakan kenapa diperlukan booster. Ini dia. Saya ambil contoh daripada vaksin yang sering diberikan kepada anak-anak. Kalau kita perhatikan misalkan vaksin DPT. DPT disuntikan, nanti disuntikan lagi, dan disuntikan lagi. Kenapa? Setiap beberapa bulan. Ini adalah untuk meningkatkan satu proses tadi yang disebut tentara khusus. Nah, satu universitas yang disebut dengan Southampton Hospital University ini melakukan penelitian tentang yang disebut dengan vaksin booster untuk COVID-19. Dan hasil penelitian mereka memang menganjurkan, seperti yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena ternyata setelah 6 bulan, ini gambar yang mungkin juga sudah pernah diberikan oleh dokter yang lain. Setelah dia 6 bulan, ini naturalisasinya, antibodi naturalisasi atau netralisasi, itu makin rendah. Bahkan sampai lagi di sini tanpa ada netralisasi lagi. Jadi kita harus buat satu cut off bahwa 6 bulan lah kita untuk dilakukan booster. Dan booster yang sudah dianjurkan ini adalah pada orang-orang dengan usia di atas 50 yang punya daya tahan tubuh rendah karena ada penyakit-penyakit tertentu atau orang-orang yang menerima vaksin yang pertama. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa muncul kejadian ikutan pasca imunisasi? Tadi yang saya katakan, kejadian pasca imunisasi itu adalah ada komponen vaksin. Tadi komponen vaksinnya adalah bentukan daripada virus atau bagian dari virus yang dimasukkan. Atau ada cacat mutu vaksin. Ya, kita tahu, kita dengar bahwa Moderna yang ada di Jepang ditarik karena ada mutu vaksin yang tidak benar di dalam proses produksi daripada vaksin. Tetapi bisa juga ada kesalahan prosedur untuk misalkan menyimpannya. Kenapa Pfizer itu begitu susah? Karena dia disimpan harus dalam suhu minus 70. Kalau Moderna di atas di minus 20 ke atas. Itu yang terjadi akibatnya apa? Prosedurnya salah, atau juga prosedur bisa prosedur suntik atau prosedur yang lain. Bukan suntik intramuskular, tapi suntikan bentukan langsung ke dalam pembuluh darah. Itu tidak boleh. Kemudian juga ada akibat kecemasan. Kita terlalu cemas sehingga muncul keluhan-keluhan yang hebat. Jadi
sangat erat hubungan pikiran dengan kondisi tubuh kita. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Jadi tidak perlu terlalu cemas dengan apa yang terjadi. Kalau kita terlalu cemas, kejadian ikutan pasca imunisasi bisa makin hebat. Aduh, ini saya punya badan ini sudah demam. Aduh, bagaimana ini? Waduh, akhirnya makin demam. Ya, tubuh kita akhirnya mengikuti apa yang ada di pikiran kita. Jadi harus hati-hati juga dengan pikiran kita. Kemudian kejadian koinsiden, mungkin bersamaan dengan kita ada penyakit yang lain. Mungkin ada kondisi tubuh kita yang berbeda yang pada saat kita disuntik itu harus bisa menjadi perhatian. Dan kalau KIPI pasca suntikan vaksin ini bisa reaksi lokal, reaksi sistemik, atau reaksi yang lain. Nah, kalau ini terjadi segera, itu biasanya adalah tangan ini menjadi sakit, kemudian merah, bengkak. Kemudian kalau dalam 15 menit, ini harus satu proses reaksi alergi itu, makanya kan disuruh biasanya setelah disuntik, kita 30 menit berada di tempat itu. Supaya langsung terdetek apakah ada proses alergi. Kalau dia 12 jam, tadi seperti tadi, ada demam, ada menggigil, sakit kepala, kemudian nyeri otot, rasa lelah, kemudian mual-mual, kemudian ada bengkak di kelenjar lymph node, kelenjar-kelenjar di ketiak, itu bisa. Kemudian yang terjadi adalah bisa juga dalam 12 sampai 48 jam dia sudah mulai berkurang, dan akhirnya kalau di atas 48 jam, di atas 2 hari, kita harus cari dokter untuk memeriksa kita apa yang terjadi sebetulnya di tubuh kita. Ini misalkan yang merah, ya, ini adalah satu respon yang biasa, jadi tidak perlu khawatir dengan respon ini. Dan ini dia, saya ingin bandingkan karena yang banyak sekarang orang ingin perhatikan tentang vaksin Moderna atau Pfizer. Nah, kalau ternyata ini pada Moderna ini second dose, ya, dosis kedua, tapi hampir sama kelihatannya dengan booster. Ini Moderna itu 90%. Saya disuntik juga, sakitnya baru hilang hari keempat, hari kelima. Kemudian bengkaknya juga ini cukup. Demamnya, kebetulan saya tidak demam, tapi saya rasa lelah. Kemudian ada sakit kepala, kemudian ada menggigil, ada muntah, ada nyeri otot, dan ada nyeri pada sendi-sendi. Jadi kalau kita lihat, KIPI ini adalah kita tidak perlu khawatir. Cara mengatasinya adalah istirahat, kita minum air putih, konsumsi obat penurun panas kalau kita demam. Kenapa? Karena ini adalah satu proses yang wajar, karena dimasukkan sesuatu yang asing ke tubuh kita untuk memunculkan respon pembentukan tentara-tentara khusus tadi. Ya, dan kalau misalkan nyeri pada tangan, kita gerakkan, jangan dibiarkan. Dan kalau perlu kompres dengan air dingin. Itu mungkin yang saya ingin sampaikan terlebih dahulu, Ibu Peggy. Iya, terima kasih dok. Jadi sebetulnya untuk mengatasi hasil vaksin atau booster ya, dengan demam dan sebagainya, nggak perlu panik ya dok ya. Itu anggap mungkin seperti ibu-ibu yang lagi hamil muda itu kan kadang mual, pusing. Jadi nikmatin aja ya prosesnya. Ya. Oke. Betul sekali Ibu Peggy. Jadi kita nikmati saja kalau menerima suntikan Moderna atau Pfizer atau boosternya, kita terima saja karena itu adalah satu proses yang memang wajar karena tubuh kita dirangsang untuk membentuk pasukan khusus melawan virus COVID-19. Betul. Saya awalnya mau divaksin takut itu. Pertama takut suntikannya, kedua takut sesudahnya nanti gimana ya. Tapi sekarang sudah 3 kali jadi sudah tahu rasanya. Baik, dok kita boleh lanjut kepada penanya berikutnya ya? Boleh, silakan. Ini dari Marlin Karamoy. Sore dok, seharusnya saya vaksin kedua hari Minggu yang lalu, tapi karena alasan medis saya tidak bisa lakukan, bahkan mungkin beberapa minggu ke depan. Apakah ini berarti vaksin yang pertama jadi teranulir dan saya harus vaksin pertama lagi nantinya? Maksudnya apakah harus vaksin yang pertama itu hilang, dia harus mulai lagi dari satu atau bagaimana? Ya, sebetulnya Kementerian Kesehatan kita sudah menyampaikan bahwa kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Jadi kita bisa untuk lakukan satu proses untuk penyuntikan kedua itu, kalau misalkan lewat, no problem. Lewat misalkan harusnya kan 28 hari, sekarang sudah jadi 28 hari. Kalau lewat 1 bulan, no problem, disuntik saja. Kenapa? Karena seperti tadi, suntikan itu adalah sebagai satu latihan bagi tubuh kita untuk membentuk yang disebut dengan tentara khusus tadi.
tentara khusus melawan virus COVID-19. Kenapa? Karena kita tidak tahu berapa kuatkah tubuh kita melawan virus ini. Siapa yang tahu? Saya tidak tahu, dokter tidak tahu, profesor yang ahli imunologi pun tidak tahu seberapa kuat tubuh kita melawan virus COVID-19. Nah, cara yang terbaik adalah kita membentengi diri kita dengan membentuk yang disebut tentara khusus tadi. Jadi kalau kita agak terlambat, no problem, suntik saja. Dengan suntikan itu akan membuat tubuh kita mempunyai benteng, mempunyai tentara khusus yang siap untuk berperang terhadap virus COVID-19 yang masuk ke tubuh kita. Demikian, Bu Begi. Oke, jadi dibangunin lagi yang pertama itu yang sudah mulai tidur, disuntikan. Jadi Marlin sudah tahu jawabannya ya? Oke, sehat selalu ya Marlin. Berikutnya dari Harry. Sore dokter, saya kemarin ada tes lab untuk cek antibodi. Hasilnya reaktif 9.941,16 EU ya, per mili. Apakah maksudnya? Terima kasih, Tuhan memberkati. Jadi apa maksudnya nih katanya dok? Ya, kalau itu maksudnya adalah bahwa sudah terbentuk antibodi. Jadi antibodi hanya di situ. Kalau saya ada dua tadi kan yang saya katakan bisa imunoglobulin G, kemudian ada antibodi netralisasi. Kalau itu pemeriksaan antibodi netralisasi itu sangat baik kalau sampai 9.000. Iya. Tapi makanya harus diperjelas apakah itu imunoglobulin G ataukah antibodi yang netralisasi. Karena pasca vaksinasi yang penting untuk diukur adalah antibodi netralisasi. Imunoglobulin G itu adalah biasanya diukur kalau kita selesai atau kita sudah sembuh dari penyakit COVID-19. Semoga itu adalah hasil daripada vaksinasi. Demikian, Bu Begi. Oke. Ya, semoga menjawab ya Pak Heri. Selanjutnya kepada pertanyaan dari Rita RK. Kami yang usia 70 up, 70 ke atas maksudnya, sudah vaksin Sinovac dan ada komorbid. Perlu dicek untuk mengetahui sudah ada antibodi atau tidak? Maksudnya perlu nggak dicek untuk mengetahui sudah ada antibodi atau tidak? WHO tidak menganjurkan hal itu ya, bahwa seseorang itu ngecek. Tapi juga tidak menyatakan bahwa tidak boleh, tidak ada hal itu. Jadi kalau memang mau mencek silahkan. Tetapi jangan seperti tadi yang ada katakan saya kok kecil, suami atau istri saya atau teman saya yang sama-sama divaksin kok tinggi. Tidak perlu menjadi panik karena tidak ada satu hitungan yang disebut dengan bahasa medisnya cut off. Jadi kalau hitungan sekian tidak baik, kalau hitungan sekian ke atas baik, bukan. Nggak ada. Tapi, ya, hasil itu hanya mengukur sudah terbentuk nggak. Dan kalau setelah divaksin yang kedua atau nanti booster meningkat nggak? Nah itu. Jadi kalau kita sudah dapatkan itu, maka itu akan membuat kita merasa nyaman. Itu poin penting. Ternyata Ibu Begi dan semua yang hadir di sini menghadapi penyakit di dalam tubuh kita. Itu salah satu poin penting adalah pikiran. Betul. Kalau kita bisa katakan, oh saya aman-aman, keluhan-keluhan itu menjadi berkurang. Tapi kalau kita sudah semakin takut, aduh, ini saya ini muncul apa ini virus ini, aduh, ya muncul ini. Nah, saya mulai batuk-batuk ini, aduh, wah, batuk mungkin sudah paru-paru saya kan di ronsen sudah makin putih, makin berat sakit kita. Daya tahan tubuh kita akan semakin turun dengan ketakutan yang muncul di pikiran kita. Maka harus pikiran positif. Jadi kalau orang yang biasanya pikiran yang sering berpikir negatif, silahkan untuk mengukur antibodi netralisasi. Itu akan membuat kita berpikiran positif. Oh, terima kasih Tuhan, ternyata tubuh saya sudah mempunyai tentara-tentara khusus yang siap melawan COVID-19. Puji Tuhan. Itu akan meningkatkan juga semangat untuk tetap eksis dalam kehidupan di muka ini dan menjadi tentunya pelayan-pelayan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu harus terjadi. Jadi harus dengan semangat ya, dengan pikiran positif. Demikian Ibu Begi. Amin. Ya, jadi pesan yang terakhir itu ya Ibu Rita ya, positif aja bahwa nggak apa-apa gitu kan. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Tony. Dr. Roy, saya dan anak saya saat divaksin punya respon tubuh berbeda. Anak saya demam, sementara saya tidak demam. Sebenarnya reaksi tubuh semestinya bagaimana saat divaksin? Apakah harus demam atau tidak ya dokter untuk tahu apakah vaksin bekerja atau tidak?
Ya, tadi sudah saya jawab ya sebetulnya pertanyaan itu Ibu Becky tentang bahwa respon itu adalah respon tidak bisa sama. Jadi meskipun anak, meskipun juga kembar, ya, meskipun orang tua sama anak atau sama cucu itu tidak bisa, ya, karena secara genetis kita tidak pernah ada yang sama betul. Jadi respon sebetulnya saya ingin jelaskan juga bahwa salah satu proses untuk terjadinya respon imun itu adalah faktor dari genetis. Jadi kita tidak bisa katakan, misalkan kalau saya mengalami bentukan tidak demam. Nah, bagaimana dengan anak saya? Ternyata anak saya yang perempuan mengalami demam. Jadi itu tidak bisa kita samakan, tetapi itu adalah menunjukkan bila mana ada respon di tubuh kita. Sekali lagi, tubuh kita sedang bekerja membentuk tentara-tentara khusus melawan virus COVID-19. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan, ternyata tubuh kita merespon pemberian vaksin ini untuk membuat kita bisa terhindar dari infeksi atau terhindar dari penyakit COVID yang berat, bahkan terhindar dari kematian. Dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Demikian. Iya, luar biasa ya. Jadi kalau begitu habis disuntik terus demam harus bersyukur. Ini sesuatu yang berbeda ya. Berarti itu memang sedang bekerja ya. Wow. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Rita tadi yang usianya 70 tahun. Kalau jika vaksin baru terima 1 kali, sudah ada antibodinya belum? Kalau baru 1 kali, baru suntikan pertama, apakah sudah ada antibodi? Ya, sudah pasti ada terjadi antibodi. Ya. Hanya kan, kenapa ada booster? Penelitian yang dilakukan oleh para ahli, booster itu atau suntikan kedua, bahkan suntikan ketiga adalah untuk membentuk antibodi yang dianggap cukup. Tapi walaupun belum ada ukuran khusus berapa sih yang dianggap cukup untuk melawan virus COVID-19, karena memang dia ada banyak faktor. Jadi jangan berpikir bahwa tubuh manusia itu seperti mesin, pokoknya kalau dia sudah dilengkapi maka dia bagus. Tidak. Tubuh manusia ini adalah tubuh yang luar biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Saya ingin bagikan sedikit menyimpang dari apa yang sudah kita bahas tentang bagaimana respon imun kita, ya Ibu Becky. Saya pada waktu menempuh pendidikan lanjutan, saya belajar tentang bagaimana sel itu, bagaimana respon sel terhadap rangsangan tertentu. Bapak Ibu, jangan pernah berpikir sel di dalam tubuh kita itu sederhana. Tidak. Sel di dalam tubuh kita untuk melakukan satu respon itu banyak sekali informasi. Dan informasinya itu dibawa oleh bahan-bahan yang sangat kecil. Bayangkan kalau sel itu dirangsang untuk misalkan menghasilkan bahan tertentu untuk membangun, maka dirangsang oleh yang disebut dengan sitokin A. Sitokin itu ada bukan hanya satu, sitokin itu puluhan, bahkan ratusan. Itu masuk ke dalam sel, sitokin yang satu ini harus bentuk apa? Oh, bentuk sel baru. Bagaimana membentuk sel barunya? Sel yang ini sitokin yang lain. Jadi sitokin itu sangat banyak mempengaruhi satu sel. Jadi kalau dikatakan manusia itu berdasarkan evolusi, saya tidak percaya setelah saya belajar hal itu. Luar biasa jelimetnya, luar biasa ajaibnya tubuh kita. Dan kalau kita hanya ambil simpel saja, bahwa tubuh manusia itu mampu dan kita semua sama, tidak. Kita semua berbeda. Coba perhatikan yang kembar. Yang kembar saja berbeda. Apalagi kalau hanya orang tua dengan anak atau dengan cucu. Itu sudah berbeda. Dan Tuhan Allah yang penuh kasih, Allah yang maha ajaib itu menciptakan tubuh kita dengan begitu luar biasa. Sangat banyak proses di tubuh kita yang tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sungguh luar biasa. Dan ingat, ilmu pengetahuan kedokteran itu masih belum bisa menjawab seluruh proses yang ada di dalam sel dan tubuh kita. Itu yang boleh saya sampaikan. Jadi kita jangan samaratakan, saya begini, dia begini. Tidak. Yeah. Setiap orang berbeda. Tetapi Tuhan sudah mempunyai garis besar proses. Dan itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa jelimetnya. Lebih sulit dari komputer. Yang lebih complicated. Mungkin kalau boleh saya katakan ribuan, bahkan
ratusan ribu lebih complicated dari komputer tubuh kita ini. Demikian Ibu Peggy. Oke, terima kasih Dokter Roy. Wow, luar biasa penjelasannya sangat lengkap ya. Nah, kembali ini ada pertanyaan yang mirip-mirip dengan di atas, namun saya akan bacakan juga nih ya Dok. Ada 2 pertanyaan yang sama sebetulnya. Ini dari Sonya Teno. Selamat sore dokter, saya sudah vaksin kedua pada bulan Maret tanggal 25. Sampai berapa lama batas untuk vaksin ketiga? Saya 2 kali vaksin dengan Sinovac. Dan apakah booster itu berbeda dosis ya dengan vaksin pertama dan kedua? Jadi maksudnya vaksin pertama dengan kedua itu dengan booster itu beda enggak dosisnya? Itu pertanyaan. Dan di bawah sini ada dari Debbie Talumepa. Pertanyaannya apakah diharuskan untuk vaksin ketiga? Kalau kita ikuti vaksin ketiga maknanya apa dan kalau tidak efeknya apa? Jadi ini pertanyaan lanjutan nih. Ini udah mengikuti vaksin 1, 2, kemudian dia tanya untuk berapa lama lagi untuk vaksin ketiga ya. Kemudian dosis dari booster itu dengan yang vaksin yang 1, 2 itu sama enggak ya? Nah, yang Ibu Debbie pertanyaannya adalah apakah harus vaksin ketiga gitu. Kalau enggak, kenapa ada efeknya enggak? Gitu. Baik. Bagaimana kalau saya jelaskan supaya tidak berulang nanti bertanya, saya jelaskan tentang yang booster ya? Iya, boleh. Oke. Baik, sebentar. Ini tadi sudah, ini. Baik. Nah, sorry. Ini tadi ya. Oh ya. Nah. Ya, ini booster. Kenapa diperlukan booster? Tadi saya sudah terangkan. Sebetulnya tadi sudah saya terangkan supaya ini. Jadi vaksin terlambat nih dok. Ya. Vaksin itu kan ini lihat. Ada yang begitu lahir ada disuntik BCG. Tidak cukup sekali kalau BCG. Tapi kalau DPT, difteri, pertusis, tetanus ini contoh vaksin pada anak-anak. Disuntik dia bulan kedua, disuntik bulan keempat, disuntik bulan keenam, nanti 1,5 tahun. Nah, setelah itu 5 sampai 6 tahun lagi disuntik. Ini adalah satu proses di mana diajari tubuh kita untuk membentuk pasukan khusus. Jadi kalau misalkan ini difteri, pertusis, tetanus, diajar tubuh kita membentuk anak-anak ya, pada bayi untuk membentuk pertahanan terhadap difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, ternyata penelitian di University Hospital Southampton itu melakukan penelitian bagaimana booster itu. Ternyata bahwa setelah 6 bulan, pasukan khusus yang tadi saya katakan itu, yang bisa untuk berperang terhadap COVID-19, virus COVID-19, itu menjadi rendah dan bahkan tidak ada. Nah, bila mana kita tidak lagi mempunyai pasukan khusus, tentu rentan sekali tubuh kita. Sangat berbahaya tubuh kita bila mana diserang oleh virus COVID-19. Oleh karena itu, setelah 6 bulan dianjurkan kita untuk disuntik kembali, agar tubuh kita itu membentuk kembali pasukan khusus. Jadi setelah 6 bulan, dan kalau penelitian yang sudah dilakukan, itu pada orang-orang di atas 50, kemudian orang-orang yang daya imunitasnya rendah, atau yang juga menderita kegemukan, ini negara barat terutama, dan orang-orang yang first responders, yang sudah disuntik pertama. Jadi disuntik pertama itu 6 bulan, ya, dengan Sinopharm, ini bisa dengan Sinopharm lagi, bisa dengan Moderna, bisa dengan Pfizer, ya. Itu yang boleh saya sampaikan. Jadi tidak perlu khawatir, karena apa? Karena itu adalah cara di mana yang disebut dengan pasukan khusus atau antibodi netralisasi di tubuh kita itu dibentuk lagi dan akhirnya meningkat sehingga siap bila mana musuh datang, virus COVID-19, dia langsung serang. Itu prinsipnya. Demikian, Bu Peggy. Iya, oke.
Baik, terima kasih Dr. David dan semoga menjawab bagi yang bertanya. Selanjutnya kembali dari Leksi Dimpudus, bolehkah saya minum Panadol sebelum vaksin atau sesudah di mana ada demam atau meriang? Boleh, boleh, Boleh. jawabannya boleh. Boleh. Ya. Dari Juli H, salah satu anggota keluarga saya setelah vaksin pertama dengan AstraZeneca terjadi demam hingga 2 hari, tidak bisa beraktivitas. Tapi vaksin kedua tidak merasa apapun. Bahkan pegal di tangan pun sama sekali tidak ada. Mengapa bisa demikian? Ya, berarti bodinya lagi yang kedua itu lagi bagus ya. Gimana Ya, dok? ya itu memang begitu. Jadi Iya. seperti saya katakan, suntikan pertama dengan suntikan kedua itu juga tidak selalu harus sama prosesnya. Ya, tidak selalu sama respon tubuh kita. Kenapa begitu? Karena saya akan jelaskan nanti bahwa respon itu banyak sekali faktor yang berpengaruh. Atau saya itu kan ya, saya lanjutkan saja untuk boleh. Ya, silakan. Oke. Baik. Saya lanjutkan. Iya. Ini. Jadi apa saja faktor-faktor yang ya, mempengaruhi respon imun pasca vaksinasi. Kalau kita lihat di sini, ada 8 kelompok respon imun pasca vaksinasi. Itu tergantung umur, kalau intrinsic host factor, ya, faktor di dalam tubuh, dalam kehidupan seseorang. Itu umurnya, kemudian jenis kelamin, ada geneticsnya, kemudian ada komorbid. Kemudian apalagi kalau ada seorang yang sedang hamil atau riwayat perinatalnya. Atau intrinsic faktor, adakah infeksi lain, adakah parasit di tubuh kita, adakah kita meminum antibiotik, adakah probiotik atau prebiotik, adakah mikrobiota, atau ada imunitas yang sudah ada, bagaimana dengan faktor-faktor kebiasaan, bagaimana konsumsi alkohol, bagaimana dengan olahraga, kemudian ada stres, tadi itu kan ingat. Stres fisik dan stres psikis yang akut dan yang kronis, dan ada pengaruh dengan tidur. Ternyata bahwa pola hidup itu sangat penting, ditambah dengan nutritional factors. Jadi body mass index, jadi indeks massa tubuh. Seseorang yang indeks massa tubuhnya berlebih itu akan mempunyai respon yang berbeda. Bagaimana dengan mikronutrients, ada vitamin A, D, E, dan zinc. Bagaimana dengan kondisi lagi lingkungan? Apakah tinggalnya di rural atau di urban, di kota? Bagaimana dengan cuaca atau iklim, bagaimana dengan toksin, ada faktor daripada vaksin, ada faktor bagaimana pemberiannya. Jadi kalau kita lihat bahwa sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi respon imun pasca vaksinasi itu sangat banyak. Jadi nggak bisa kita katakan, nggak bisa kita katakan bahwa semua orang itu sama, karena faktornya sangat banyak. Kita harus perhatikan, maka saya sering menganjurkan pola hidup kita adalah apotik Tuhan. Apotik itu saya singkat saja atau cepat saja, yaitu membentuk pola hidup sehat, asupan sehat, kemudian ini nutrisi dan cairan, pikiran gembira, semangat dengan serotonin, meningkatkan sel pembunuh, olahraga, kita harus olahraga, kemudian tolak bahan berbahaya dan berbuat bertarang, istirahat yang cukup dengan ada melatonin, kasih sama manusia ternyata ini meningkatkan imunitas, dan Tuhan yang kita percayai ini akan menjadi sumber daripada kesehatan kita. Oke, itu mungkin dari saya dulu, Ibu Peggy. Jadi banyak sekali faktornya sangat banyak. Jadi nggak bisa kita katakan saya sama dengan Ibu Peggy. Misalnya Ibu Peggy juga sudah dapat Moderna. Saya dengan istri saya juga sudah dapat. Ya, kalau suami istri mungkin tidak ada secara genetis. Saya dengan anak saya misalnya tidak bisa sama, karena sangat banyak faktornya. Dia tinggal di Medan, saya tinggal di Bandung. Itu iklimnya sudah berbeda. Bagaimana dengan toksin? Ya, udara polusi yang ada berbeda. Jadi setiap orang sangat individual, sangat khas daripada kehidupannya. Demikian, Bu Peggy. Baik, terima kasih Dr. Roy David. Dan selanjutnya dari Hartono. Selamat sahabat dokter, apakah dengan minum paracetamol sehabis vaksin dapat menurunkan efikasi dari vaksin tersebut? Ya, ini ada beberapa teori ya.
ada yang katakan bahwa akan menurunkan. Mhm. Tapi ada juga yang praktisi katakan tidak masalah. Kenapa? Karena paracetamol yang dikasih adalah menurunkan demam. Demam adalah akibat daripada proses tubuh kita membentuk tentara. Jadi proses membentuk tentara di tubuh kita itu salah satu dampaknya muncul demam. Suhu yang meningkat karena ada proses di dalam, sedang bekerja pabrik kita. Kemudian kita makan obat untuk menurunkan demamnya. Mungkin saja berdampak kepada proses yang terjadi untuk membentuk tadi tentara tadi. Tetapi bisa juga walaupun diturunkan, proses itu masih terus berjalan. Jadi belum ada data penelitian yang menunjukkan bahwa paracetamol itu akan memberikan dampak buruk atau tidak. Jadi ada yang praktisi klinis ataupun ahli-ahli pemerhati katakan boleh dipakai, ada yang katakan jangan dipakai. Iya. Ya, tetapi selama ini yang kami lakukan menurut tenaga medis yang sudah mendapatkan vaksin, ya contohnya saya, tapi bukan berarti bahwa saya menjadi ukuran. Saya sebelum disuntik saya makan obat itu, tapi setelah disuntik saya tidak makan. Baru kemudian muncul saya menggigil, saya makan lagi. Jadi itu adalah satu proses di mana tadi kan sudah sesuai dengan yang dikatakan Kemenkes, Kementerian Kesehatan kita, bahwa boleh mengkonsumsi anti demam bila mana kita demam, ya, atau menggigil. Demikian Ibu Peggy. Terima kasih Dok, semoga menjawab ya Pak Hartono. Ini direct message dari Debbie Talumepa. Dok, sejak kita menjalankan vaksin 2 kali, efeknya kan mau makan terus. Wah, enak nih. Nah, apakah tidak ada efeknya dengan konsumsi makanan terus? Adakah langkah untuk menahannya karena takutnya terjadi penyakit lain? Enggak apa-apa, makan aja. Orang lain mau makan susah muntah-muntah ya. Jadi Debbie itu enggak apa-apa. Saya bantu jawab ya Dok ya. Boleh, silakan. Memang betul. Ya, dampaknya pada setiap orang berbeda-beda. Dan kalau pada Ibu Debbie dia menjadi suka makan, wah, kalau bisa vaksinnya sekali 6 bulan itu wajib dilakukan supaya selera makannya naik terus. Iya, betul. Itu lebih berbahagia daripada mereka yang nggak bisa makan. Ya, betul. Oke. Ini dari Linda Sahetapi. Oke, dia hanya kasih tambah contoh bahwa kurang istirahat itu khususnya begadang, nah itu akan menurunkan antibodi. Terima kasih Linda Sahetapi. Pertanyaan berikutnya dari Lexi Dimpudus, apakah vaksin booster itu sama obatnya dengan vaksin pertama dan kedua? Tadi sudah ditanyakan juga ya. Boleh sama, boleh berbeda. Iya. Tidak masalah. Jadi sudah penelitian dari atau yang disampaikan oleh WHO dan CDC, boleh. Jadi kalau misalkan takut dengan Pfizer dengan Moderna, ada teman dokter yang, aduh janganlah saya Pfizer Moderna, takut kipinya kejadian ikutan pasca imunisasi, akhirnya disuntik lagi dengan mendapatkan suntikan Sinovac. Saya pikir it's no problem karena toh tujuannya sama. Hanya, ya saya harus katakan hanya bahwa berdasarkan penelitian daya lindung daripada Sinovac terhadap varian yang terakhir ini, varian yang begitu hebat, bahkan Amerika masih belum juga mengatasinya, yaitu varian Delta, itu kurang dibandingkan Pfizer dan Moderna. Jadi kalau kita mau lebih aman menghadapi varian Delta, pilihlah Pfizer atau Moderna sebagai boosternya. Baik, boosternya. Tapi ini pertanyaannya adalah ini, apakah vaksin booster itu sama? Jadi sama nggak isinya dengan vaksin yang pertama dan kedua? Ya tentu kalau dia Sinovac pasti sama. Iya. Itu adalah virus yang dimatikan. Tetapi kalau yang disebut dengan Pfizer atau Moderna itu mRNA, jadi berbeda. Tetapi ya sama seperti apa ya, kalau saya bilang, ada pelatih tinju misalkan. Ini pelatih tinju yang satu. Pelatih tinju yang satu ini adalah badannya kurus. Kemudian dia wajahnya jelek. Kemudian pelatih tinju yang kedua adalah badannya gemuk, wajahnya tampan. Nah, waktu kita mau bertanding tinju, ya ini kan melawan virus nih ya, melawan virus COVID-19, seolah-olah bertinju lah kita. Yang pertama pelatihnya yang kurus dan wajah jelek, ya, kita akhirnya dilatih bagus. Nah datang pelatih, nah sekarang pelatihnya adalah pelatih yang gemuk tapi wajahnya tampan. Itu akan melatih kita juga, tubuh kita untuk atau kemampuan kita untuk bertinju, ayo mampu. Jadi no problem. Jadi itu satu proses yang
sudah diteliti oleh WHO dan CDC dan para pakarnya, tidak masalah. Demikian. Iya, selanjutnya dari Nailan. Selamat sahabat dok, ada teman sudah vaksin 2 kali di Jakarta, terus ke Amerika, vaksin lagi pakai Pfizer 2 kali, tetap kena COVID. Kenapa? Ada berita saya dengar varian yang baru, yaitu MU, kebal vaksin. Mohon dikonfirmasi kebenarannya. Baik, jadi kembali lagi, bahwa tidak ada jaminan kita divaksin sampai berapa kali, kita tidak kena dengan COVID-19. Itu yang saya ingin katakan kepada kita. Kenapa? Karena COVID-19 itu, seperti tadi saya katakan di awal, berubah bentuknya dengan cepat. Berubah bentuknya dengan cepat dan akhirnya muncul varian-varian yang lebih ganas. Bapak Ibu, saya pada waktu yang lalu kalau nggak salah bersama dengan Ibu Peggy sudah sampaikan, ada varian Indonesia. Indonesia itu ada variannya. Tapi varian Indonesia itu tidak menjadi varian of concern, varian yang betul-betul diperhatikan oleh CDC dan WHO. Karena dia tidak menimbulkan dampak yang besar, dampak yang lebih berat, dampak yang lebih masif, lebih hebat, gitu. Sebaliknya varian yang muncul di India, varian Delta, itu ternyata memberikan dampak yang luar biasa. Jadi kalau kita mau untuk benar-benar aman selamanya, ya memang kita harus bentengi dengan booster. Jadi booster, nanti 6 bulan lagi booster untuk supaya tubuh kita siap dengan tentara yang khusus menghadapi COVID-19. Kalaupun kita kena dengan COVID-19, tentara itu bisa melawan. Kalaupun tubuh kita itu tentaranya tidak cukup, tapi kita bisa dibantu dengan sistem perawatan medis untuk bisa mengalahkannya. Jadi ingat tadi, dengan vaksinasi itu mencegah kita sakit. Kalaupun kita sakit, sakitnya tidak berat. Kalaupun sakitnya berat, di ICU tidak mencegah kita untuk menjadi tidak mengalami kematian. Jadi prinsipnya adalah bahwa vaksinasi ini adalah menolong kita untuk tidak kalah terhadap virus COVID-19. Demikian, Ibu Peggy. Ya. Justru ada beberapa orang yang bilang, saya sudah vaksin 3 kali. Jangan 4 kali, nanti kamu lumpuh. Ada yang bilang, kalau divaksin nanti 2 tahun meninggal. Saya bingung juga teorinya dari mana. Tapi itu beberapa orang. Tapi ternyata ya habis vaksin, kita lanjut lagi, harus vaksin lagi ya, selama virus ini akan terus, selama virus ini ada ya, karena dia kan berkembang. Seperti sekarang kan dari virus yang biasa, kemudian Delta, sekarang MU, gitu ya dok ya? Iya. Jadi saya boleh katakan bahwa kita jangan gampang untuk menerima berita-berita hoax ya, berita-berita yang tidak benar. Karena begini, saya juga terkesima dengan ada satu teori, katakan begini, dengan yang disebut dengan vaksin mRNA. Kemudian dia buat animasi. Jadi bentukan, wah, dia masuk di dalam sel, kemudian dia bergerak-gerak ya. Setelah itu bergerak, dia masuk ke dalam inti sel. Kemudian di dalam inti sel dia merubah sehingga akhirnya itu teori ataupun animasi itu di akhir tahun 2020. Pada waktu mulai disuntik Moderna dan Pfizer di Amerika Serikat. Itu muncul. Dan mereka katakan 6 bulan kemudian orang-orang akan mati. Lewat sudah 6 bulan sejak November dengan Desember. Orangnya nggak mati. Jadi ada banyak orang yang berpikir secara tidak baik. Kemudian dia berpikir membuat bagaimana supaya juga orang-orang sama dengan dia tidak mau menerima. Nah dia buat berbagai cara. Harus paham bahwa semakin pintar orang untuk mempengaruhi kita, kita harus tanya dulu, dia ini pakarnya atau ahlinya atau bukan. Kalau dia bukan, kita nggak usah ikuti. Ya, tapi kalau dia ahlinya, kita juga harus tanya lebih lanjut, apakah sama dengan pakar-pakar yang lain pendapatnya? Karena memang ini sangat cepat perkembangan daripada virus ini. Kita harus tahu, kalau ada satu pakar yang salah, maka ini akan pakar yang lain akan katakan enggak begitu. Maka kita harus menerima berbagai pendapat. Karena yang tahu betul-betul adalah Tuhan. Tapi kita memang diberikan kesempatan seperti Ayub sekarang ini untuk merasakan penderitaan. Jadi tujuannya adalah membuat kita semua
untuk bergantung kepada Tuhan. Saya yakin itu satu rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Demikian Ibu Peggy. Amin, terima kasih. Jadi kalau semua partisipan yang ada di Zoom meeting ini ragu-ragu mendengarkan hoax itu, ya sering-sering ikuti acara dari Rumah Sakit Advent Bandung untuk mengetahui kebenarannya ya kalau ragu-ragu. Oke, selanjutnya dari Helen Tobing. Selamat sahabat Dr. David, ada teman yang minum imunosupresan dan baru 2 minggu yang lalu divaksin pertama kali dan dapatnya Moderna. Setelah vaksin tidak ada akibat sama sekali, padahal akibat Moderna biasanya banyak kejadian. Apakah ini normal atau vaksinnya tidak bekerja dengan baik? Terima kasih. Oh, jangan-jangan dia curiga dia cuma disuntik pakai air mungkin ya, tapi enggak lah. Iya, saya tahu itu ya ini selamat sahabat Helen. Helen juga teman dulu di SMP di Bandung ya. Jadi berbicara tentang mengkonsumsi obat imunosupresan. Jadi biasanya kalau transplantasi organ. Jadi misalkan kalau ginjal kita sudah tidak berfungsi, kemudian kita menerima donor ginjal, itu adalah satu proses di mana kita harus meminum obat imunosupresan. Karena setiap kita masukkan sesuatu ke dalam tubuh kita itu akan melawan. Maka untuk supaya tidak terjadi perlawanan, ada yang dikasih dengan imunosupresan. Jadi imunosupresan itu artinya menekan imun kita. Nah, begitu disuntik lakukan dengan Moderna, kemudian tidak ada respon, bisa saja bahwa tidak terjadi reaksi. Bisa, saya tidak bisa jawab apa-apa. Tapi yang paling baik adalah bila mana sebelum disuntik, dicek dulu apakah ada antibodi tadi. Jadi baik imunoglobulin G ataupun antibodi netralisasi. Kalau itu tidak ada, kemudian setelah disuntik nggak ada reaksi, tapi 14 hari atau 21 hari kemudian dicek, ada, berarti ada respon. Jadi nggak usah perlu khawatir tentang hal itu. Itu menunjukkan bahwa kita siap untuk menghadapi COVID-19 meskipun kita mempunyai sesuatu yang berbeda di dalam tubuh kita dengan orang lain. Tapi yang paling penting adalah mari kita siap semua dengan segala cara yang positif tentunya untuk menghadapi COVID-19 dan tidak tahu sampai kapan ini COVID-19. Demikian Ibu Peggy. Iya, terima kasih Dok. Ini dari kembali Lexidium Pudus. Olahraga jogging, gerakan tangan setelah booster untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri boleh atau harus istirahat? Boleh, karena pengalaman kami justru suami berenang dan sebagainya dia cepat sekali hilang ya, pegel dan sebagainya. Pertanyaan selanjutnya dari Marsali Bangun, Dok saya mau tanya bagaimana apabila sudah divaksin pertama dan kedua tidak ada reaksi pada tubuh, apakah vaksin tersebut tidak berfungsi? Enggak juga, bagus malah saya juga tidak ada reaksi apa-apa. Ya Bu Marcelin. Rita Amelia, saya sudah vaksin AstraZeneca 2 kali, kata teman-teman nggak perlu ketiga. Padahal saya pengen untuk vaksin Moderna untuk ketiga. Apa bisa dokter? Karena katanya kalau Astra nggak perlu vaksin ketiga. Tadi dokter sudah menjelaskan, bisa ya, perlu ya. Maafkan saya bantu jawab ya Dok, karena waktu, supaya semua terjawab. Oke, dari Asia Gian. Selamat sahabat dokter, kalau sudah vaksin Sinovac 2 kali dan terakhir bulan Juli yang lalu, apakah bisa di booster untuk saat ini dengan vaksin apa saja dokter yang diperbolehkan? Bisa, tadi dokter sudah jelaskan tadi bahwa bisa pakai apa saja Moderna atau Pfizer ya. Kemudian dari Ruspin sampai, selamat sahabat dok, izin bertanya. Pada beberapa minggu yang lalu, 2 September 21, ada anak sekolah umur 15 tahun di Makassar yang selesai divaksin di sekolahnya jadi lumpuh. Itu kira-kira kenapa ya dokter? Apakah semua vaksin yang diberikan ke masyarakat sudah melewati uji kelayakan satu persatu sebelum diberikan, dan jika lumpuh apakah itu hanya efek sementara? Nah ini, dia juga kasih linknya. Oke, silakan Dr. David, karena ini banyak sekali hoax yang mengatakan bahwa kalau setelah divaksin lebih dari 2 kali bisa lumpuh. Tadi seperti yang saya bilang kan. Gimana ini dok? Ya, baik, terima kasih dengan pertanyaannya. Jadi begini, tadi kan kejadian ikutan pasca imunisasi, itu ada beberapa. Bisa oleh karena vaksinnya sendiri ataupun cara pemberiannya, tapi bisa jadi ada sesuatu yang bersamaan dengan itu. Maka ini yang harus dicek.
Jadi tidak bisa misalkan kita katakan kalau ini terjadi kelumpuhan, maka akibat dari vaksinasi. Kita harus cek apakah sebelumnya ada gangguan tertentu kah, atau ada penyakit tertentu yang diderita, itu harus makanya dicek dengan benar. Nah, kalau kita tahu bahwa ada faktor tertentu, ini bisa menjadi penyebabnya. Nah, yang berikut adalah kita harus tahu bahwa tadi seperti saya katakan, respon tubuh kita pun itu tidak bisa sama. Dan kenapa ada orang yang kena dengan kejadian ikutan pasca imunisasi itu, ada orang yang tidak? Itu dia, karena berbagai faktor di tubuh kita. Dan kalau terutama dengan efek samping yang berbahaya, saya tidak bisa katakan bahwa itu bukan karena vaksin. Bisa saja oleh karena vaksin, tetapi dia kejadiannya ada di bawah 1% angka kejadian. Di bawah 0,5% bahkan. Kenapa hal ini terjadi? Itu dia, karena tidak ada orang yang sama. Jadi dilakukan penelitian itu kan bukan melakukan pada semua manusia. Penelitian itu dilakukan pada ratusan ribu orang. Dan kalau ratusan ribu orang yang berbeda-beda sudah tidak ada efek yang negatif, maka dianggap itu aman. Itu cara di dalam kehidupan, maksudnya dalam kedokteran. Bagaimana membuat vaksin yang aman? Itu dites kepada berbagai orang, dari berbagai jenis kelamin, berbagai jenis suku, berbagai jenis ras, kemudian juga dari umurnya yang rentang umur tertentu. Setelah diteliti tidak ada efek, berarti aman. Kalau ada satu orang di antara ratusan ribu, itu dianggap bukan bagian yang perlu untuk menjadi dalam tanda petik bentukan yang membuat vaksin itu tidak bisa diberikan. Kenapa? Karena dampak positif dari vaksin itu lebih besar daripada dampak negatifnya. Itu poinnya. Maka ada yang disebut dengan WHO keluarkan emergency use authorization. Jadi vaksin itu, Bapak Ibu semua, dan Ibu Peggy, itu harusnya berdasarkan sejarah, itu 10 tahun minimal diteliti baru boleh diberikan. Tetapi karena kondisi daripada COVID ini menimbulkan banyak kematian, banyak orang yang akhirnya mengalami satu keburukan dalam kehidupannya, bahkan harus masuk ICU, maka terpaksa WHO dan pemerintah negara yang ada di dunia ini memberikan emergency use authorization. Dan kalau itu terjadi ada komplikasi yang berbahaya, lumpuh atau bahkan ada yang meninggal, maka itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, bisa saja terjadi. Tetapi kalau mau untuk yang paling aman, memang sampai sejauh ini yang paling aman itu adalah Sinovac, kemudian Moderna dan Pfizer. Tapi Moderna pun kemarin yang diproduksi di Jepang itu ternyata memberikan dampak. Ada bahkan, kalau saya tidak salah, beberapa yang fatal. Dan itu ternyata ada campuran di dalam produk yang direproduksi ya. Jadi Moderna itu direproduksi juga di Jepang. Jadi mungkin di dalam proses pembentukan atau produksi daripada vaksin itu ada hal yang tidak pas. Kelalaian daripada manusia. Jadi itu makanya dicabut dia, tidak boleh diberikan dulu. Yang produksi Moderna oleh pabrik yang ada di Jepang. Jadi saya ingin katakan kepada kita, memang tidak ada yang bisa menjamin bahwa vaksin itu aman bagi semua orang. Tidak. Tetapi aman bagi banyak orang, ya. Demikian, Ibu Peggy. Iya. Jadi perbandingannya kecil ya. Jangan melihat yang sedikit lalu kita jadi takut, tapi kita lihat secara keseluruhan ya. Baik, terima kasih. Dokter, kita sudah maghrib, sudah harus tutup sabat ya, dan akan diberikan kepada Pendeta Jimmy Haflar. Dan saya mohon maaf kepada Bapak Gunawan, Ibu Rosdelina ya, kemudian Maureen, ya Pak Gunawan khususnya banyak ya, Jimmy Ringo-Ringo, Shirley, Bryce dan Roland, kemudian ada beberapa, maafkan tidak bisa dijawab pertanyaannya karena waktunya sudah habis. Kita akan mengikuti renungan tutup sabat yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Haflar. Jadi kita akan ketemu lagi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab pada sabat depan ya, di acara yang sama jam 16.30 dengan Zoom ID yang sama dan passcode yang sama. Baik, terima kasih Dr. Roy David Sarumpayat yang sudah mendedikasikan ilmunya, dan sungguh kita sangat terberkati karena semua pertanyaan-pertanyaan telah dijawab dengan baik. Dan tiba saatnya saya ingin mengundang Pendeta Jimmy Haflar untuk membawakan renungan tutup sabat.
Kalau saya kedengaran Bu Peggy? Iya, kedengaran. Wajahnya belum terlihat ya, ada di mana. Oke. Sudahkah? Iya, Boleh saya share screen? boleh. Selamat sahabat. Selamat sahabat semuanya. Puji Tuhan karena sore hari ini kita boleh bersama-sama. Terima kasih Dr. Roy. Penyelesaian yang sangat-sangat lengkap. Terima kasih untuk penyelesaian tentang vaksin. Baik, sore ini saya coba share screen untuk kita semua. Semoga bisa kelihatan. Oh, dari mana ini? Kenapa dia tidak bisa keluar ya? Salah keluar dia. Apa sudah ini ya? Sudah oke. Coba lagi. Bisa. Saya dia tidak bisa keluar, yang keluar saya yang keluar. Baik, dengar Bu Peggy, saya coba sekali lagi. Coba sekali lagi. Karena sudah saya jadikan co-host. Ya. Let's try. Hai, kenapa? Tidak mau dia. Kenapa dia keluarnya salah ya? No. Coba mungkin pendeta harus keluar dulu karena mungkin nah sekarang udah bagus signalnya. Coba dicoba lagi. Kalau enggak mesti keluar dulu. Nah, udah kuning lagi. Nggak bisa ya? Signalnya hilang-hilang ya Bu Peggy? Ya, signalnya di tempat Pak Pendeta yang kurang bagus. Nah, sekarang Iya. Pak Gunawan bilang belum boleh tutup saban. Bentar pasti bisa. Iya. Kok nggak mau dia? Apakah pendeta harus keluar dulu dari Zoom baru masuk lagi? Oke lah. Saya coba langsung aja lah. Kalau tidak bisa saya langsung boleh ya, Bu Peggy? Iya, silakan, pendeta. Karena daripada itu buang waktu nanti. Kenapa sih nggak mau? Saya coba share tapi nggak mau. Bagaimana? Bisa? Nggak bisa juga. Mental dia. Memang Iya. mungkin harus keluar dulu dari Zoom, baru masuk lagi. Tapi kalau nggak, langsung aja tanpa share screen ya. Oke. Oh, ini bisa, puji Tuhan. Haleluya. Belum masuk ya? Sudah, Oke. sudah masuk, sudah keluar, sudah. Thank you. Ya, merindukan kesembuhan dari Tuhan. Oke. Kalau tadi kita merindukan kesembuhan dengan vaksin, ya, vaksin supaya saya sembuh, saya kuat. Sekarang kita rindu kesembuhan dari Tuhan. Baik, kita berdoa sebelumnya. Kita berdoa sebentar. Bapa di surga, kami terima kasih karena berkat-Mu sepanjang Sabat Tuhan berkati kami. Kami akan belajar sedikit firman-Mu, urapan Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Berkati kami semua, ampun dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat sore sekali lagi. Selamat Sabat. Nah, saya ingin mengambil satu bahagian dari Yeremia pasal 33 ayat 6.
Dia katakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, ayat ini adalah sangat luar biasa. Dua kali Tuhan katakan, aku akan memberikan kesembuhan, aku akan memberikan kesehatan. Aku datangkan kesehatan dan kesembuhan, kemudian aku akan menyembuhkan mereka. Bukan hanya itu, tapi akan memberikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Nah, salah satu masalah yang kita hadapi, ya sementara kita hidup adalah masalah kesehatan. Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, muncul penyakit-penyakit baru. Ya, sudah banyak penyakit baru, begitu ada obat ada penyakit baru. Nah sekarang muncul virus, ya virus pun silih berganti, ya varian ini saya tidak tahu sampai berapa varian nantinya, kita tidak tahu. Dan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Namun pertahanan kita, bagaimana cara kita menjaga imun kita. Tadi Dr. Roy sudah sampaikan bagaimana kehidupan kita menjaga bukan hanya vaksin, tapi bagaimana hidup sehat itu. Kita akronim yang sampaikan ya. Bagaimana hidup sehat yang bisa menjaga menaikkan autoimun kita. Dan tentu saja semua ini tergantung bagaimana kita bisa hidup lebih dekat kepada Tuhan. Saat kita sedang menderita sakit, pada saat kita menderita sakit penyakit, rasanya kita ingin berteriak kepada Tuhan. Kita berteriak memohon kesembuhan. Banyak orang yang, Tuhan kenapa saya sakit? Tolong sembuhkan saya. Tuhan saya mau sembuh. Tuhan saya mau sembuh. Sering kita demikian. Tetapi bagaimana caranya kita berteriak minta tolong? Mungkin kita tidak tahu. Nah, kita akan berteriak minta tolong dengan cara berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana harus berdoa pada Tuhan? Jangan khawatir, kita akan coba berdoa bersama di dalam iman. Ya. Nah, Tuhan mengajar kita agar kita selalu dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Agar dia dapat berbicara kepada kita, menyalurkan berkat serta mujizatnya. Terus saudaraku, ketika kita berdoa, datanglah kepadanya dengan berserah sepenuhnya dan berharap agar Roh Kudus bekerja melalui kita. Saat kita akan membahas doa yang kita panjatkan, kita memohon kesembuhan agar doa kita dapat dikabulkan. Dan beberapa ayat kesembuhan saya coba akan berikan kepada kita pada sore hari ini. Nah, saudaraku, doa kita tahu ada dijawab ya, tidak, dan tunggu. Bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa berdoa kepada Tuhan? Ada paling tidak ada nanti syarat doa bagaimana dijawab. Ya. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ini paling penting adalah kita panjatkan doa atas nama Yesus. Anak kepada orang tua, anak memohon kepada orang tua yang jahat sekalipun bisa mengabulkan permohonan anak. Bagaimana dengan Tuhan? Ya. Tuhan akan mengabulkan permohonan kita. Berdoa dalam nama Tuhan. Yang kedua adalah berdoa dengan iman dan kepercayaan. Berdoa dengan kepercayaan penuh bahwa Tuhan akan mengabulkan dan memenuhi permintaan doa kita. Yang ketiga adalah kita berdoa dengan tulus hati kepada Tuhan. Perkataan, rangkaian kata-kata yang indah yang keluar dari mulut, bukan itu yang dicari. Tapi yang Tuhan inginkan adalah adanya pengharapan yang penuh, pengharapan yang mempunyai keinginan yang besar yang muncul dari dalam apa? Dalam jiwa kita. Yang keempat adalah kita berdoa sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di poin ini saya punya pengalaman. Manusia punya rencana, namun jangan pernah lupa bahwa kehendak Tuhan dalam rencana Tuhan adalah yang terbaik. Satu kali saya pergi melawat orang yang sementara sakit. Ini wanita yang kena tiroid di sini. Karena itu dia sangat-sangat terpukul. Dokter sudah vonis saya ini ya tidak berapa lama ya, berapa bulan lah Bu katanya. Karena sangat besar. Kemudian dia bilang, saya masih mau hidup. Saya masih hidup. Setelah saya lawat, saya kuatkan, baca Alkitab, ya kasih ayat-ayat pengharapan. Mari kita berdoa. Saya sebutkan, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, dia tanya sama saya, pendeta sebelum berdoa saya mau usulkan satu. Saya bilang, apa yang kamu mau usulkan? Tolong jangan berdoa minta kehendak Tuhan yang jadi. Wow. Tolong jangan minta kehendak Tuhan yang jadi, tapi kehendak saya mau sembuh. Saya bilang, saya terpaksa belum jadi berdoa. Saya terangkan lagi. Hampir 1 jam saya terangkan. Dia tetap ngotot. Oke. Saya bilang, kalau ibu mau katakan jangan kehendak ibu yang jadi,
jangan kehendak Tuhan yang jadi, kehendak ibu yang jadi. Kalau Tuhan bilang begini, ibu bilang apa? Dia tetap ngotot. Dan saudara akhirnya dia juga apa? Menyerah. Jadi saudaraku, kita jangan memaksa doa kita agar terkabul permohonan kita. Tapi kita minta kehendak Tuhan yang jadi. Poin yang kelima adalah menurut firman Tuhan. Ya, firman Tuhan merupakan petunjuk bagi kita yang hidup. Segala yang tercantum dalam Alkitab, ya, dan tertera di dalam setiap ayat emas yang ada di dalamnya, kita bisa gunakan. Doa mengikuti petunjuk firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan hal yang paling utama. Karena Tuhan tidak pernah memberi petunjuk yang salah kepada manusia. Yang keenam adalah kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Merendah di hadapan Tuhan. Manusia yang lemah. Manusia yang penuh dengan dosa. Manusia yang tidak menyadari akan perbuatan. Ya, perbuatan dosa kita. Bahkan kerap mengulangi kesalahan yang sama di waktu yang berbeda. Saudaraku, untuk mengawali permohonan pengampunan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita adalah manusia yang penuh dosa, kita terus datang. Mohon Tuhan, dengan kerendahan hati kita datang. Tidak ada yang kita dapat lakukan. Kemudian kita berdoa syarat untuk mendatangkan kebaikan. Berdoa untuk hal-hal yang membawa kebaikan. Jangan pernah memanjatkan doa yang menimbulkan perpecahan, pertikaian, musibah ataupun apa, ataupun bencana. Nah, saudaraku, saya ingin memberikan satu contoh yang ada di dalam Alkitab. Ini contoh yang sangat mungkin sering saudara dengar khotbah ini. Tapi saya coba ulangi, ya, saudara mungkin sering baca. Ketika Yesus bersama dengan muridnya memasuki Yeriko, orang banyak datang berbondong-bondong mengurungi dia. Ya, dan seorang yang bernama Bartimeus datang berseru memanggil Yesus dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Peristiwa ini kita bisa baca di dalam Matius 20 ayat 29 sampai 34. Tapi ada juga di dalam Lukas pasal 18. Dan hanya saja di dalam Lukas pasal 18 itu ada sedikit perbedaan. Kali ini Markus 10 dan di dalam Matius 20 itu sedikit berbeda dengan Lukas pasal 18. Kenapa? Karena dalam Lukas pasal 18 dituliskan bahwa orang buta bukan hanya Bartimeus sendiri, tetapi mereka ada 2 orang di sana. Nah, sementara Lukas menceritakan hanya Bartimeus. Nah, saudaraku tahu Bartimeus buta. Dia berseru memohon kasih Yesus. Dan banyak orang menegur dia di dalam tindakannya. Namun, katakan, dia tidak menghiraukan. Dia tidak peduli larangan itu. Tapi justru makin dilarang dia, semakin keras dia berteriak memanggil Yesus. Dan Yesus pun akhirnya apa? Menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Sehingga Bartimeus bertemu dengan Yesus. Pada waktu orang datang, hai Bartimeus, kalau dipanggil sama Yesus, wah dia cepat-cepat tinggalkan semua. Barang-barangnya kemudian datang, dan dia datang menyampaikan keinginannya, kerinduannya kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus menyembuhkan Bartimeus sebagaimana yang diinginkan. Dan jadilah mujizat dan kuasa Yesus yang menakjubkan. Saudaraku yang kekasih, mari kita lihat ada 3 poin penting di sini. Berserulah kepada Yesus memohon kasih-Nya untuk segala persoalan hidupmu. Berseru. Bartimeus orang buta, tinggal Yeriko, duduk di pinggir jalan. Tiap hari memohon belas kasihan Tuhan. Ya, kasihan orang, dia bermohon. Tiap orang lewat dia bermohon. Nah, sebagai orang yang buta, dia tahu dan sadar bahwa dia adalah orang yang hina dan rendah. Sebab ada pemahaman bahwa cacat fisik seperti itu adalah satu kutukan atau karena dosa. Nah, saudara, mereka hidup terpinggirkan, disingkirkan, menjadi seorang pengemis yang hanya duduk meminta-minta. Dalam situasi seperti itulah keberadaan Bartimeus ketika Yesus mensurai Yeriko. Nah, sebagai seorang yang buta, dia hanya mendengar suara kerumunan orang yang berbondong-bondong, dan selain itu dia tahu bahwa Yesus sedang apa? Lewat. Dan kemudian dia mulai apa? Berseru memohon kasihan Yesus. Saudaraku, kalau kita baca dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-36, 37 diceritakan bahwa Bartimeus diberitahu bahwa Yesus orang Nazaret sedang lewat. Ada yang kasih tahu dia, Yesus lewat. Sehingga begitu dia mengetahui bahwa ada Yesus yang sedang mau lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Waktu yang ada, kesempatan yang ada, dia memohon, dia gunakan memohon kasih Tuhan. Ya, dia menyapa dan memanggil Yesus
dengan berkata, Yesus anak Daud. Ini kata-katanya luar biasa. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya berpikir, dia tidak pernah lihat, dia hanya mendengar, tapi dia yakin dengan iman. Yesus anak Daud. Wah, dia lengkapi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimius tahu, mengenal bahwa memiliki iman, kemudian pemahaman akan Mesias, akan Yesus, yang mampu membebaskannya. Imannya kepada Yesus itulah yang menguatkan hatinya untuk berseru, Yesus, walaupun banyak orang orang banyak berkerumun. Saudaraku, poin yang kedua, Yesus pada waktu dengarkan itu, Yesus mendengar seruan orang percaya dan akan bertindak menolong. Wow, Bartimeus sudah hiraukan teguran orang banyak, saya katakan tadi, tapi dia mendapat belas kasihan daripada siapa? Kristus. Yesus pun dikatakan memanggil dia, dan Bartimeus segera bergegas menjumpai Yesus. Kesempatan itu dia tidak sia-siakan. Dia berdiri bahkan cepat menanggalkan jubahnya, kemudian berjalan bertemu Yesus, dan Yesus menanyakan, ini pertanyaan bagus banget. Yesus menanyakan akan hal, apa yang Bartimeus kehendaki untuk saya perbuat? Kalau dia, apa yang kau kehendaki untuk saya perbuat bagimu? Saudaraku, kalau kata-kata itu punya makna bahwa segala dapat Yesus lakukan, dia sanggup lakukan apapun yang dikehendaki oleh Bartimeus. Karena Tuhan katakan, apa yang kau kehendaki aku lakukan bagimu. Artinya Yesus sanggup lakukan apapun yang Bartimeus minta. Dan dia mau melakukan itu. Ada jaminan kesembuhan. Ada jaminan kepastian, kuasa, kasih yang akan diberikan kepada Bartimeus. Saudaraku, Bartimeus mengungkapkan iman dan kerinduannya. Ia percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Dan dia ungkapkan itu. Sehingga dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia ungkapkan apa kerinduan hatinya. Dan kata Rabuni, kalau Bartimeus katakan Rabuni, ya, supaya aku dapat melihat. Rabuni artinya menunjukkan bagaimana Bartimeus begitu menghormati Yesus. Itu kata Rabuni. Dia begitu menghormati Yesus dan mengenal, walaupun pengenalannya bukan dengan penglihatan mata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang poin ketiga, beriman kepada Kristus dengan sungguh akan menjadi keselamatan bagi orang percaya. Yesus berkata, Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus melihatkan iman yang sungguh benar. Saudara-saudara, ini terlihat bagaimana dia begitu setia tetap berseru, memanggil, berseru kepada Yesus walaupun apa? Banyak orang yang melarang, banyak orang menjadi tantangan. Ya, jangan berteriak, jangan berseru, tapi dia terus berseru. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Dia tidak mau terbelenggu dengan situasi yang diklaim hina dan rendah. Dan dia mengenal Yesus, sanggup membebaskan dan menyelamatkan dia. Dan di atas segalanya, dia katakan kepada Yesus bahwa ia ingin sembuh. Dan Yesus melihat itu, dikatakan iman yang kuat itu menyelamatkan Bartimeus, menyembuhkan dia. Pengalaman Bartimeus mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa ukuran yang kita harus gunakan adalah bagaimana kita datang kepada Yesus. Saudaraku, kualitas iman Bartimeus menjadi kunci untuk itu. Poin yang keempat, ini poin yang terakhir. Berkat Tuhan yang kita terima, dikatakan, hendaklah membuat kita semakin sungguh mengikuti Yesus. Bartimeus yang memperoleh kesembuhan dan keselamatan itu akhirnya mengikuti Yesus. Ada sesuatu yang aneh dari peristiwa ini. Sebenarnya Yesus menyuruh Bartimeus untuk pergi. Ya, tidak perlu apa? Mengikuti dia. Tapi Bartimeus ikut dia. Ini hal yang sama kalau kita lihat ada 10 orang kusta yang Yesus sembuhkan. Ya, tetapi satu orang yang kembali datang bersyukur kepadanya. Ini aneh. Ya. Katakan pergi dan tidak usah datang mengikuti dia. Saudaraku, ini berbeda dengan kebanyakan orang lain yang sering apa? Menerima berkat tapi apa? Lupa kepada siapa? Yesus meninggalkan Yesus seperti orang kusta. Yang 9 itu hanya satu yang datang kepada Yesus. Saudaraku, inilah topik kita. Jehovah Rafa. Tuhan menyembuhkan. Kita memandang kepada Yesus. Tuhan mau menyembuhkan kita. Kesembuhan itu berasal daripadanya. Kita datang minta kepada Tuhan. Saya senang membacakan ayat ini, saudaraku. Ya. Firman Tuhan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan. Dengarkan suara Tuhan.
Lakukan apa yang benar di matanya. Kemudian apa? Pasang telinga kita terhadap perintahnya. Ikuti peraturan Tuhan. Ikuti ketetapan Tuhan. Ini janji Tuhan. Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Pertanyaan di sini adalah, penyakit apa orang Mesir? Penyakit apa yang ditimpakan kepada orang Mesir? Itu penyakit pola hidup. Ya, setelah diperiksa para mumi-mumi yang ada di Mesir, didapati persis penyakit-penyakit yang ada sekarang ini, penyakit mengenai pola hidup. Saya tidak bisa membahas sekarang waktu. Kemudian Yeremia 33 ayat 6 katakan, sesungguhnya aku akan datang kepada mereka. Ini yang tadi, kesembuhan, menyembuhkan mereka, menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang melimpah-limpah. Saudaraku, kita perlu percaya bahwa Tuhan akan menolong kita untuk itu. Ini dua ayat yang terakhir. Mazmur 41 ayat 4 dan 5. Tuhan membantu kita di ranjang. Waktu sakit, di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kataku, Tuhan kasihinilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkau aku berdosa. Mazmur 103 ayat 2-4 katakan, puji Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah, janganlah lupakan segala kebajikannya. Dia mengampuni kesalahanmu, dia menyembuhkan segala penyakitmu, dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang mengangkat engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Saudaraku, kalau kita lihat kedua ayat ini, untuk orang sakit di atas, mengingatkan kita bahwa Allah lah sumber kesembuhan itu. Walaupun kita ke dokter untuk mencari kesembuhan, namun sebenarnya dokter hanyalah perantara. Itulah yang ditulis di Rumah Sakit Advent. Ya, para dokter hanya mengalat, hanyalah tangan menyambung, tapi kesembuhan itu adalah apa? Berasal daripada Tuhan. Saya bersyukur karena dokter-dokter mengatakan itu kepada para pasien. Allah memakai dokter untuk memberikan kesembuhan. Dan ada orang-orang yang sakit parah, namun dengan iman dia bisa sembuh. Ada juga yang sudah sering berobat, namun tidak kunjung sembuh. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah. Kembali, waktu kita berdoa minta kehendak Tuhan. Tapi apa yang kita bisa lakukan yang terbaik, mari kita lakukan yang terbaik. Karena Tuhan menginginkan kesembuhan, Tuhan mau. Kita minta kesembuhan yang berasal daripada siapa? Yang berasal daripada Tuhan. Saudara yang kasih, kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kita, dan kita boleh merasakan kasih Tuhan. Kita hidup lebih dekat kepada Tuhan. Nama Tuhan boleh dimuliakan. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Bisa langsung doa tutup dan doa berkat, Pendeta? Boleh. Ya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, Maha Kuasa, Maha Besar, yang sangat mengasihi dan memperhatikan kami. Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih karena berkat Sabat kami boleh rasakan. Sepanjang hari Sabat, sejak pembukaan Sabat Tuhan yang suci hingga pada penutupan Sabat ini, kami boleh merasakan berkat pimpinan Tuhan. Firman-Mu yang kami sudah pelajari, lagu pujian, doa, bahkan pelajaran kesehatan yang sudah kami terima, biar itu dapat menguatkan kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami. Tuhan mau kami hidup sehat. Tuhan mau kami selalu bergantung berserah kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami pikirkan, katakan, lakukan. Semuanya boleh kami lakukan itu setuju dengan kehendak Tuhan. Pada sore hari ini atau malam ini kami berdoa, dalam memasuki minggu pekerjaan kami, Tuhan berkati kami. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan umat-umat Tuhan. Berkati dengan kesehatan, dengan perlindungan, hikmat, akal budaya surga. Jauhkan daripada kami segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, pencobaan orang jahat, kecelakaan, bahkan maut sekalipun. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu menjadi bagian kami masing-masing. Rumah tangga kami, anak-anak kami, orang muda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah damai daripada Allah Bapa boleh menjadi bagian kami. Kasih daripada Yesus Kristus yang selalu nyata dalam kehidupan kami, terus kami rasakan. Dan persekutuan Roh Kudus yang terus menuntun kami, akan kami rasakan sejak sekarang sampai hari Maranatha. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Haflar sudah membawakan renungan tutup Sabat. Selamat minggu bekerja, dan tentunya tidak lengkap kalau belum mengundang
Direktur Rumah Sakit Alvin Bandung, Dr. Alvin Rantung, untuk memberikan kata-kata bahagianya. Baik, selamat petang dan selamat minggu bekerja bagi kita semuanya. Dan kita terima kasih kepada Ibu Peggy yang selalu menuntun dan menjadi host setiap kegiatan rumah sakit pada Sahabat Petang. Dan pada sepanjang Sahabat Petang ini juga kita tentu bersyukur kepada Tuhan melalui Dr. Roy David Sarumpait yang sudah memberikan kita pengalaman yang baru lagi, ya, pengetahuan-pengetahuan yang baru, karena Tuhan berkata umatku seringkali binasa oleh karena kurang pengetahuan, dan terlebih pengetahuan akan Tuhan tentunya, ya. Dan terima kasih juga kepada Pendeta Jimmy Hapelar yang juga menolong kita sehingga kita memiliki pengalaman yang lebih sempurna lagi bersama dengan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut akan masa depan karena kita memiliki Tuhan yang mengetahui masa depan kita itu. Dan kepada kita semuanya sudah hadir bersama-sama, saya percaya kita boleh berbahagia, bergembira karena kita memiliki harapan untuk masa depan. Orang-orang yang bisa melewati dan memenangkan pertempuran hidup ini adalah orang-orang yang memiliki pengharapan itu. Bersamalah selalu dengan Rumah Sakit Advent dan juga khususnya Cornell Channel dalam berbagai kegiatannya, dan Tuhan akan memberkati kita dengan pengalaman-pengalaman yang baru dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Dr. Alvin. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Roy David Sarumpait, juga untuk Pendeta Jimmy Hapelar, dan tentunya untuk semua kita, ya. Tanpa partisipan kita narasumber segala tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi terima kasih, dan sekarang saya mengundang semua partisipan boleh unmute, ya, untuk mengucapkan selamat minggu bekerja, dan juga mungkin ingin menyapa para dokter dan pendeta. Silakan. Sampai jumpa pada minggu depan dengan Zoom ID yang sama, passcode yang sama, dan jam yang sama. Terima kasih Pak Ibu Dokter. Terima kasih Bu Peggy, terima kasih. Terima kasih Terima Dokter kasih lagi, Alvin. Dr. Terima Roy. kasih Dr. Terima kasih, Alvin. Dr. Roy. Pendeta Jimmy, Terima kasih Terima kasih Ibu banyak Peggy, dan semuanya. Iya. semua yang hadir. Terima kasih. Selamat Terima kasih, bekerja. Sandra. Tuhan berkati. Terima kasih Dr. Roy, terima kasih Bu Peggy. Terima kasih Pak Joko, sehat-sehat ya. Pak Sagala, Amin. terima kasih. Pak Sugiarto, Pak Juniarto, Pak Jackson Sagala, sahabat depan lagi ya. Pertanyaannya ditunggu. Pak Helen, Kori, oke. Ditunggu yang bertanya, ya. Hebat sekali. Iya, bertanya. Baik, Dokter Vivi, terima kasih. Kita hitung mundur ya. Mau hitung mundur atau hitung maju? Terserah yang menghitung katanya. Iya, kita hitung mundur ya dari 5, nanti kita lambaikan tangan 5, 4, 3, 2, 1. Sampai jumpa.